Jumpa lagi dengan Alia Sabita dalam Alia Sabita Channel. Kali ini Alia Sabita akan berbagi informasi mengenai rumus-rumus yang paling sering digunakan di Microsoft Excel. Nah, rumus apa sajakah itu? Jangan lupa sebelumnya untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komennya. Nah, kita akan mulai dengan rumus-rumus yang paling sering digunakan dalam Microsoft Excel setelah yang satu ini. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai rumus-rumus yang paling sering digunakan dalam Microsoft Excel. Rumus yang pertama itu adalah sum. Sum adalah rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah data yang ada pada satu range. Sudah terlihat di sini bahwa ini ada data dalam bentuk tabel di mana membuat nomor pokok mahasiswa, nama, dan nilai. Nah, kali ini kita akan menghitung nilai dari keseluruhan data berikut ini. Caranya adalah dengan kita ketik tanda sama dengan, kemudian kita ketik sum, kemudian kita ketik buka kurung, ya. Setelah itu kita blok atau kita ring data yang ingin kita jumlahkan nilainya. Setelah itu kita tekan tanda enter. Nah, sehingga kita dapatkan nilai keseluruhan itu sebesar 593. Kemudian rumus yang kedua yang sering digunakan itu adalah rumus count. Count adalah rumus atau formula yang digunakan untuk menghitung data yang ada pada satu range. Caranya di sini kita ingin menghitung banyaknya mahasiswa dengan mengetik tanda sama dengan, kemudian kita ketik count, setelah itu buka kurung, kemudian kita ring atau kita blok ya data ini, kemudian kita tekan enter. Sehingga kita bisa menghitung banyaknya mahasiswa sebanyak 8 orang. Rumus selanjutnya itu yang sering digunakan di dalam Microsoft Excel adalah average. Ya. Jadi dari data berikut ini kita ingin menghitung ya average itu yaitu menghitung nilai rata-rata dalam satu range. Jadi kita ingin menghitung dari tabel berikut ini berapakah nilai rata-rata mahasiswa. Caranya adalah kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik average, kemudian buka kurung, kita blok data yang ingin kita hitung nilai rata-ratanya, kemudian kita tekan enter. Nah, sehingga di sini bisa kita lihat bahwa nilai rata-rata dari siswa itu adalah sebesar 74. Oke, selanjutnya adalah rumus if ya. Rumus if itu adalah fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita untuk mengambil pernyataan sesuai dengan kriteria tertentu. Jadi ini ada tabel data mahasiswa yang memuat nomor pokok mahasiswa, NPM, nama, jenis kelamin, nilai, dan predikat. Nah, kita ingin mengetahui mahasiswa yang bernama Andi ini mendapat nilai 80, dia akan mendapatkan predikat apa? Caranya adalah kita ketik dulu sama dengan, kemudian kita ketik if, ya, kemudian buka kurung, kita klik nilai 80, kemudian kita ketik lebih besar sama dengan 80, kemudian tanda titik koma, nilainya adalah A. Titik koma, nilainya adalah A. Kemudian kita ketik lagi if, buka kurung,
ya. Nilai ini 80, kita klik saja. Kemudian kita masukkan itu nilainya adalah lebih besar sama dengan 61 titik koma, maka nilainya adalah B. Ya, kemudian titik koma, setelah itu kita ketik tanda titik koma. Kemudian kalau di bawah 61 maka dia akan mendapatkan nilai C. Ya, setelah itu kita tekan enter. Klik yes. Nah, maka di sini kita bisa melihat bahwa Andi dengan nilai 80 dia akan mendapatkan nilai A. Nah, sekarang coba kita tes rumus ini. Kita ketik di sini angkanya 75, apakah dia akan berubah menjadi B? Baik, dia sudah berubah menjadi B. Jadi kita kembalikan saja ini 80 untuk nilai Andi. Nah, untuk selanjutnya cukup kita drag saja ya untuk nilai Neneng, Nathan, Li, Dilan, Kesuma, Arda, dan Ninuk dengan cara seperti ini. Nah, jadi kita sudah bisa mendapatkan atau menghitung dengan fungsi if predikat dari masing-masing siswa. Baiklah, kita akan lanjutkan untuk rumus yang selanjutnya yaitu sum if, tapi setelah yang satu ini. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan rumus-rumus yang paling sering digunakan di dalam Microsoft Excel. Rumus selanjutnya adalah sum if. Nah, sum if itu adalah rumus turunan dari fungsi sum, di mana sum if digunakan untuk menjumlahkan data dengan kriteria tertentu. Dari data berikut ini, kita akan menghitung total nilai laki-laki dan total nilai perempuan. Nah, kita mulai untuk menghitung total nilai laki-laki. Caranya adalah kita ketik tanda sama dengan, kemudian kita ketik sum, if, buka kurung, kemudian kita range jenis kelamin seperti ini, kemudian titik koma, kriterianya adalah laki-laki, kemudian titik koma, jumlah nilai dari angka sum range ya seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Nah, sehingga kita mendapatkan total nilai dari laki-laki itu adalah sebesar 295. Kemudian kita juga ingin menghitung total nilai dari perempuan. Caranya sama, kita ketik tanda sama dengan, kemudian kita ketik sum if, buka kurung, kemudian kita rank untuk jenis kelamin, kemudian titik koma, kriterianya adalah perempuan, kemudian titik koma, kita rank jumlah nilai, setelah itu kita tekan enter. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa total nilai untuk perempuan sebesar 278. Baik, kita akan lanjutkan ke rumus yang keenam, yaitu count if. Ya. Nah, saya hapus dulu yang ini. Count if itu adalah turunan dari fungsi count, di mana count if dipakai untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, jadi kita ingin menghitung banyaknya mahasiswa laki-laki dan banyaknya mahasiswa perempuan. Nah, kita mulai untuk menghitung banyaknya mahasiswa laki-laki. Pertama, kita ketik dulu tanda sama dengan, kemudian kita ketik count if, seperti ini.
kemudian buka kurung, ya. Setelah itu kita ring, ya, jenis kelamin seperti ini. Kemudian titik koma, kriterianya adalah laki-laki. Kemudian kita tekan enter. Nah, jadi kita bisa mendapatkan banyaknya mahasiswa laki-laki sebanyak 4 orang. Nah, bagaimanakah caranya untuk menghitung banyaknya mahasiswa perempuan? Rumusnya sama, yaitu kita ketik dulu tanda sama dengan, kemudian kita ketik count if, setelah itu buka kurung, kita range jenis kelamin, seperti ini, kemudian titik koma, kriterianya adalah perempuan. Kita ketik perempuan, kemudian kita tekan enter. Nah, jadi kita juga sudah bisa mendapatkan banyaknya mahasiswa perempuan, sebanyak 4 orang. Nah, jadi sudah ada 6 rumus yang kita pelajari dalam Microsoft Excel. Rumus selanjutnya adalah Fover yang akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Halo Alia Sabita Channel, kembali lagi di rumus-rumus yang paling sering digunakan di Microsoft Excel. Kali ini kita akan masuk ke rumus atau fungsi Fover. Nah, Fover itu adalah penggunaan huruf besar atau huruf kapital untuk huruf awal. Ya, jadi setiap huruf awal. Jadi kita lihat di sini ada tulisan Indonesia Negeriku. Nah, kita ingin ya di awal kata Indonesia I-nya huruf besar dan di kata negeriku N-nya huruf besar. Caranya adalah kita ketik tanda sama dengan, kemudian kita ketik Fover seperti ini. Kemudian buka kurung ya. Kita blok teks ini, kemudian kita tekan tanda enter. Nah, sekarang bisa kita lihat bahwa tulisan Indonesia Negeriku di sebelah kiri, yang tadi I-nya huruf kecil dan N-nya huruf besar, setelah kita gunakan rumus Fover, maka I-nya dari kata Indonesia, I-nya huruf besar, dan negeriku N-nya menggunakan huruf besar. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke after. Nah, after itu adalah kita ingin tulisan Indonesia ini semuanya huruf besar. Caranya adalah kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik after seperti ini, kemudian buka kurung, kita blok, ya, kita range take Indonesia ini, kemudian kita tekan enter. Nah, kita sudah melihat bahwa tulisan Indonesia ini yang tadinya di sebelah kiri itu adalah huruf kecil semua, sekarang sudah menjadi huruf kapital atau huruf besar semuanya. Nah, sekarang selanjutnya, next, itu adalah penggunaan rumus lower. Nah, lower digunakan karena kita ingin semua teks itu menjadi huruf kecil. Caranya adalah kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik lower, buka kurung, kemudian kita blok teks Indonesia ini, kemudian kita tekan enter. Nah, sekarang kita melihat bahwa tulisan Indonesia yang tadinya huruf besar semua, sekarang setelah kita menggunakan rumus lower, dia menjadi huruf kecil semuanya. Nah, masih ada beberapa rumus lagi yang akan kita sharing di Alia Sabita Channel, tapi sebelumnya kita simak dulu yang satu ini. Baik, kita akan lanjutkan kembali mengenai
rumus-rumus yang paling sering digunakan di Microsoft Excel. Nah, kali ini kita akan sampai kepada fungsi left, mid, dan right. Nah, di sini kita sudah mempunyai teks Indonesia. Nah, penggunaan left, mid, dan right ini adalah fungsi fetch pada Excel. Jadi kita ingin memisahkan beberapa karakter dari tulisan Indonesia ini. Nah, sekarang fungsi yang pertama itu adalah left, di mana kita ingin mengambil beberapa karakter dari sebelah kiri. Caranya adalah kita ketik tanda sama dengan, kemudian kita ketik left seperti ini, kemudian buka kurung, ya. Di sini ada tulisan teks, ya. Kemudian berarti kita ring atau kita blok teksnya, kemudian titik koma, itu kemudian di sini ada tulisan cars, ya, charts, itu berarti berapa karakter yang kita inginkan. Kita ingin ada 3 karakter, maka setelah itu kita ketik 3 dan kita tekan enter. Nah, kemudian untuk penggunaan mid itu adalah kita ingin mengambil beberapa karakter diambil dari tengah. Nah, kalau untuk mid ini agak berbeda dengan fungsi left. Caranya adalah kita ketik dulu tanda sama dengan, kemudian kita ketik mid, kemudian buka kurung. Setelah itu kita ring teksnya, ya, kemudian titik koma. Kita ingin diambil dari karakter nomor berapa. Nah, di sini kita ingin one ini, one, one ya tulisannya. O ini ada di karakter yang keempat. Bisa kita hitung I itu 1, N2, D3, O ini adalah karakter yang keempat. Jadi kita ketik 4 di sini, kemudian titik koma, dan kita menginginkan ada 3 karakter yang ditampilkan, maka kita ketik 3. Kemudian kita tekan tanda enter. Nah, kemudian fungsi selanjutnya itu adalah right. Sama dengan fungsi left, maka fungsi right kita ingin mengambil beberapa karakter dari sebelah kanan. Caranya kita ketik tanda sama dengan, kemudian kita ketik right, buka kurung, setelah itu kita blok atau kita range teksnya, kemudian titik koma, kita ingin ada 3 karakter, maka kita tekan atau ketik 3, setelah itu kita tekan tanda enter. Nah, jadi inilah penggunaan fungsi left, mid, dan right. Selanjutnya adalah fungsi learn. Fungsi learn itu adalah kita ingin menghitung jumlah karakter yang ada pada suatu sel. Jadi kita ingin menghitung tulisan Indonesia ini ada berapa karakter. Caranya adalah dengan menekan tanda sama dengan, kemudian kita ketik len seperti ini, buka kurung, kita blok teksnya, kemudian kita tekan enter. Nah, jadi dalam tulisan Indonesia ini terdapat 9 karakter atau 9 huruf. Nah, masih ada 3 rumus lagi yang akan kita gunakan, tapi sebelumnya kita break dulu untuk yang satu ini. Halo, masih di Alia Sabita Channel. Kali ini masih di rumus-rumus yang paling sering digunakan di Microsoft Excel. Nah, rumus selanjutnya adalah concatenates. Ya, concatenates ini digunakan untuk menggabungkan kata dalam satu kalimat atau menggabungkan teks, ya, beberapa teks dalam satu kalimat. Nah, di sini kita sudah mempunyai 3 teks. Teks pertama Indonesia, teks kedua tanah, teks ketiga airku. Dan kita ingin menggabungkan ketiga kata ini atau ketiga teks ini, caranya adalah kita ketik tanda sama dengan, kemudian kita ketik concatenate, kemudian buka kurung,
kita rank teks bagian 1, kemudian titik koma, teks kedua, kemudian titik koma, kemudian teks yang ketiga. Kemudian kita tekan Enter. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa 3 teks tadi sudah menjadi 1. Nah, kalau kita ingin spasi di tiap akhir kata, maka caranya adalah di sini ya, setelah B4 itu kita tekan atau kita ketik tanda petik, kemudian kita kasih spasi tanda petik, titik koma, kemudian di sini juga kita tanda petik, kemudian spasi tanda petik, dan titik koma. Kemudian kita tekan Enter. Nah, di sini sudah bisa kita lihat bahwa ada spasi setelah tulisan Indonesia, spasi tanah, spasi airku. Nah, selanjutnya rumus yang akan kita sharing di Alia Sabita Channel adalah rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Tapi tentunya setelah yang satu ini. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai rumus-rumus yang paling sering digunakan di Microsoft Excel. Rumus terakhir adalah rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, rumus ini adalah sama-sama fungsi lookup pada Excel. Di mana fungsi ini adalah fungsi yang mengambil data dari tabel lain berdasarkan kata kunci yang ditentukan. Nah, rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ini adalah rumus yang sering digunakan pada tugas-tugas kuliah ataupun pekerjaan kantor. Beda dari rumus VLOOKUP dan HLOOKUP adalah jika VLOOKUP itu rumusnya mengambil data secara vertikal, di mana dalam tabel bantu kita lihat ya bahwa headernya itu ada di bagian atas ya. Sedangkan untuk HLOOKUP itu adalah mengambil data secara horizontal sehingga kita lihat headernya ada di sebelah kiri seperti ini. Nah, bagaimanakah caranya kita mengaplikasikan rumus VLOOKUP? Yaitu caranya adalah kita ketik tanda sama dengan, kemudian kita ketik VLOOKUP seperti ini, kemudian buka kurung, kita akan memblok ya atau range nilainya yaitu A ini, kemudian titik koma, kemudian kita range tabel bantunya, tapi kita tidak memasukkan headernya, ya jadi seperti ini. Kemudian titik koma, kita lihat untuk nama barang itu ada di kolom yang kedua, di kolom 1 itu adalah kode barang. Berarti kita ketik 2 di sini, kemudian titik koma. Untuk menutup rumus ini, jangan lupa kita ketikkan false. Seperti ini, kurung tutup. Nah, agar rumus ini bisa kita copy, ya, maka kita harus mengabsolutkan dulu tabel bantunya. Caranya adalah sel absolut itu dengan menekan tombol F4. Nah, seperti ini. Sehingga kalau kita tekan tombol F4, dia akan muncul tanda string. Di sini juga kita akan tekan atau kita gunakan sel absolut seperti ini. Kalau sudah kita tekan Enter. Kemudian untuk harga juga sama sebenarnya. Bisa di copy atau kita ketik seperti ini. Kita ketik lagi VLOOKUP. Buka kurung. Value-nya di sini adalah A. Kemudian titik koma. Tabelnya, tabel bantunya kita blok seperti ini. Kemudian titik koma, harga itu ada di kolom yang ketiga. Dan jangan lupa kita tutup rumus ini dengan mengetikkan false, kurung tutup. Sama bahwa tabel bantunya juga harus kita sel absolutkan dengan menekan tombol F4. Di sini juga kita tekan tombol F4 seperti ini. Kemudian kita tekan Enter. Nah, untuk satuan pun rumusnya sama, bisa kita copy atau kita ketik lagi seperti ini, VLOOKUP, ya. Kemudian kita buka kurung seperti ini. Value-nya adalah A di sini, titik koma. Kita blok lagi untuk tabel bantunya seperti ini.
kemudian titik koma, satuan itu ada di kolom yang keempat, dan kita tutup rumus ini dengan mengetikkan false. Jangan lupa di sini juga ya, tabel bantunya kita absolutkan, tekan tombol F4. Di sini juga ya, kita absolutkan dengan menekan tombol F4. Kemudian kita tekan enter. Nah, sehingga kita bisa copy saja semuanya seperti ini karena sudah absolut ya. Nah, sehingga dengan VLOOKUP kita bisa mendapatkan hasilnya seperti ini dengan kode barang, nama barang, harga, dan satuan. Baik, kita akan lanjutkan untuk yang HLOOKUP ya. Untuk HLOOKUP sama caranya itu adalah dengan kita ketik tanda sama dengan, kemudian HLOOKUP, buka kurung, ya kodenya, value-nya adalah A, kemudian titik koma, ya. Jadi kita blok tabel bantunya seperti ini, ya. Sorry, seperti ini. Header-nya tidak perlu kita ikutkan. Kemudian titik koma, ya. Untuk nama barang itu dia ada di, kalau tadi kolom, sekarang baris. Nama barang itu ada di baris yang kedua. Jadi kita ketik 2 di sini, kemudian titik koma. Jangan lupa untuk akhir rumus kita ketikkan false seperti ini, tutup kurung. Kemudian untuk tabel bantunya agar bisa di-copy, maka kita menggunakan sel absolut di sini ya. Kita tekan tombol F4 sehingga muncul tanda string. Di sini juga ya. Kita tekan F4 seperti ini, kemudian kita tekan enter. Nah, kemudian untuk harga barang sama saja rumusnya, bisa kita copy atau kita ketikkan di sini, yaitu HLOOKUP, buka kurung seperti ini ya, HLOOKUP ya, sorry K-nya tertinggal, HLOOKUP. Kemudian di sini kita klik value-nya yaitu A, titik koma, kemudian kita rank tabel bantunya seperti ini, tapi header tidak kita ikut range, titik koma, kemudian untuk harga itu ada di baris yang ketiga. Kemudian jangan lupa menutup rumus ini dengan mengetikkan false. Kurung tutup. Sekali lagi untuk sel bantunya yang kita blok atau kita rank itu diberi absolut dengan menekan tombol F4 di sini juga. Kemudian kita tekan enter. Nah, kemudian untuk satuan sama saja rumusnya bisa kita copy atau kita ketik di sini sama dengan HLOOKUP, buka kurung. Kemudian value-nya adalah A, kemudian titik koma, kita range ya, tabel bantunya seperti ini, kemudian titik koma. Untuk satuan itu dia ada di baris yang keempat. Dan jangan lupa untuk menutup rumus ini dengan mengetikkan false. Dan sekali lagi, agar rumus ini bisa kita copy dan dia tidak bergerak, maka kita absolutkan tabel bantunya dengan menekan tombol F4 atau sel absolut, sama di sini juga. Oke, kemudian kita tekan enter. Tinggal kita copy saja semuanya, kita copy seperti ini ke bawah. Nah, jadi kita sudah mendapatkan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP yang biasa digunakan jika mendapatkan tugas kuliah ataupun pekerjaan kantor. Baik, sekian rumus-rumus yang biasa digunakan dalam Microsoft Excel bersama Alia Sabita Channel. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.